Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Kami dari kelompok 1, saya Sheila Lorenza dan teman saya. Dan saya Wafik Nuril Badiah. Selanjutnya, untuk materi pokok. Yang pertama, sumber hukum muamalah. Yang kedua, pengertian fikih muamalah. Ketiga, pembagian fikih muamalah. Keempat, ruang lingkup fikih muamalah. Kelima, kedudukan fikih muamalah dalam sistem ekonomi Islam. Keenam, fikih muamalah dan tantangan modern. Yang pertama, sumber hukum muamalah. Terdiri dari 3 sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Yang pertama, Al-Quran adalah sumber utama dalam Islam dan sebagai pedoman utama dalam kehidupan dan aturan apapun yang ada di dunia. Contoh sumber hukum muamalah terdapat pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua, Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang dijadikan sebagai landasan dalam syariat Islam. Contoh hadisnya, janganlah kalian berbuat zalim, ingatlah tidak halal harta seorang kecuali dengan keridoan darinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga, ijtihad adalah merupakan proses untuk menetapkan perkara baru dengan akal sehat serta pertimbangan yang matang. Yang kedua, pengertian fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, fikih muamalah dalam arti luas. Menurut Ad-Dimyati, fikih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi, menyebabkan keberhasilan masalah ukrawi. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa, yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris. Menurut pendapat Mahmud Syatot, yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Berdasarkan pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka. Yang kedua, fikih muamalah dalam arti sempit. Menurut Hudari Baik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Jadi pengertian fikih muamalah dalam arti sempit ini lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan. Yang ketiga, pembagian fikih muamalah. Menurut Ibn Abidin, fikih muamalah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, muawaddah maliyah, hukum perbendaan. Kedua, munakahat, hukum perkawinan. Ketiga, muhasanat, hukum acara. Keempat, amanah dan ariyah, hukum pinjaman. Kelima, tirkah, hukum peninggalan. Sedangkan menurut Al-Fikri dalam kitab Al-Madiyah Al-Adabiyah menjadi 2 bagian. Yang pertama, Al-Mu'amalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Mu'amalah Al-Madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syuhbat untuk dimiliki, diperjualbelikan, atau diusahakan. Benda yang menimbulkan kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan benda tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu.
yakni untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-muamalah al-adabiyah adalah muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, serta aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya yang berkisar pada keridoan kedua pihak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wafik. Baik, saya akan melanjutkan nomor 4. Ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi 2. 1. Al-muamalah al-adabiyah. Hal-hal yang termasuk al-muamalah al-adabiyah adalah ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia, yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Jadi ruang lingkup muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, publik, politik, hukum, dan sebagainya. Kedua, al-muamalah al-madiyah. Jual beli, gadai, sewa menyewa tanah, upah, sayembara, pembagian kekayaan bersama, beberapa masalah muasirah seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan lainnya. Kerjasama dalam perdagangan, pembelian barang lewat pemesanan, pihak penyandang dana meminjamkan uang kepada nasabah atau pemberi modal. Pinjaman barang, sewa menyewa, penitipan barang. Kelima, kedudukan fikih muamalah dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembahasan muamalah, terutama masalah ekonomi, tentunya akan sering kali kita temui sebuah perjanjian atau akad. Pada dasarnya, akad tidak berbeda dengan transaksi atau serah terima. Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan, dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab qabul secara sah. Dalam konteks Islam, ekonomi, fikih muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia perkara harta. Misalnya dalam perkara jual beli, utang piutang, sewa menyewa, kerjasama dagang, perserikatan, dan lain sebagainya. Keenam, fikih muamalah dan tantangan modern. Ketika umat Islam mengalami kemunduran dan kebekuan berpikir, dunia barat muncul sebagai kekuatan baru dengan peradaban modern yang ditunjang oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Ketika dunia Islam menjadi jajahan barat, termasuk Indonesia, Islam pun mengalami kontak dengan dunia modern barat yang diikuti dengan perkenalan dengan berbagai aspek kemajuan di bidang militer, politik, dan peralatan canggih yang sedikit banyaknya membawa pertentangan baru dalam dunia hukum Islam. Tantangan pertama terasa di bidang militer. Apakah pelatih militer dari barat dunia didatangkan untuk melatih serdadu Muslim? Sultan Mahmud II dari Turki, Utsmani, terpaksa hanya mendatangkan pelatih militer dari Mesir guna menghindari tantangan orang yang mengharamkan pelatih militer Eropa yang non-Muslim. Meskipun pelatih dari Mesir itu adalah hasil tempaan pelatih-pelatih Eropa yang notabene non-Islam, di bidang non-militer pun demikian pula. Sebagai contoh, kita sebut saja sikap ulama fikih di Turki yang mengharamkan penerbitan Al-Quran dengan alat cetak modern yang diusahakan oleh Ibrahim Al-Mutafarroqoh tahun 1727. Alasannya adalah tidak adanya nas dalam Al-Quran dan hadis serta tidak ditemukannya fatwa yang membolehkan hal itu dalam kitab fikih klasik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tanggapan atau Akan dilanjutkan pertanyaan, oleh ditulis. Sheila. Baik,
Jika ada tanggapan atau pertanyaan, ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk sertakan nama dan NIM-nya. Demikian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.